Halo teman-teman, apa kabar? Ya, saya harap semua baik-baik. Hari ini kita akan coba berrekreasi secara virtual ya ke salah satu kota yang sangat terkenal di Indonesia ini, yaitu Kota Singkawang dari Kalimantan Barat. Kalau teman-teman datang ke Provinsi Pontianak dari bandara tepatnya, perjalanannya kurang lebih jarak ditempuh secara jam sekitar 3 jam atau ya jaraknya kalau tidak salah sekitar 150 km kalau tidak salah ya. Nah, kebetulan pagi ini kita akan menemui salah satu toko di Kota Singkawang, yaitu Bapak Sumbranto Citra. Beliau ini adalah Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, teman-teman ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan sedikit tentang kondisi Kota Singkawang, teman-teman. Singkawang ini sampai saat ini terkenal dengan kota yang sangat damai, aman, tertib, bersih, teman-teman ya. Jadi menurut sejarah bahkan sampai kenyataan yang ada saat ini Kota Singkawang ini mayoritas etnisnya aslinya itu terdiri dari 3. Itu yaitu Dayak, Melayu, Tionghoa. Maka disebut bahasa Hakka-nya Sang Keuyong katanya. Sam itu apakah dari kata Sam 3 dari 3 suku ini? Ya, ya ada seperti itu ya istilahnya ya Pak Dewan ya. Saya tidak tahu benar apa enggak. Terus, nah apalagi yang bisa kita dapatkan dari kota ini? Teman-teman, dari segi toleransi ini terkenal ya teman-teman ya. Di sini betul-betul hubungannya antara satu dengan etnis lain itu sangat akrab, sangat baik, bahkan saling menguasai bahasa ibu, teman-teman. Jadi saudara kita dari etnis Dayak dan Melayu, mereka sangat fasih berbahasa Kek, bahasa Hakka ya. Demikian juga orang Chinese sana juga tidak jarang yang menguasai bahasa Dayak, bahasa Melayu apalagi ya. Jadi sehingga berbaurnya sangat bagus dan perlu diteladani, teman-teman. Apalagi secara wisata, teman-teman, kota ini, Kota Singkawang terkenal kota Amoy ya. Itu pasti berarti banyak Amoy di sini ya. Dan selain itu apalagi teman-teman, alamnya itu indah sekali ya. Seperti kalau kita mengenal Bali itu adalah pantainya, wisata khusus untuk wilayah Indonesia. Kalau panorama alam ya, pegunungan dan juga kotanya, maka Singkawang lah bagiannya ya dari kota Indonesia. Jadi teman-teman kalau tidak datang berkunjung di Kota Singkawang rugi, teman-teman. Dan belakangan bahkan banyak artis-artis Hakka ya, bahasa Kek bermunculan ya, dengan lagu-lagu bahasa Keknya ya. Dan saya ingat ada lagu yang cukup menyentuh, yaitu lagu Tanah Abang ya, lagu Tanah Abang Lung Chung Chen Momiang gitu ya, bahasa Keknya ya. Dan Liha itu Lung Chung tuh orang Tanah Abang tuh Chung Chen Momiang ya, Silo semua teriaknya begitu ya. Artinya apa? Jadi bagi pedagang-pedagang di Tanah Abang, kondisi sekarang itu sudah tidak berdaya, mau nangis pun sudah tidak ada air mata lagi ya, kira-kira begitu isi lagunya. Dan ini adalah lagu sebuah kenyataan yang sangat mengharukan ya. Ini juga bagian dari bahasanya Singkawang ya. Dan masih banyak hal-hal sekarang bermunculan ya tentang masalah-masalah kehidupan dengan bahasa Kek. Teman-teman boleh ya, kalau kepingin tahu dan mengerti bahasa Kek, silakan bisa searching di YouTube tentang bahasa Kek Singkawang. Oke ya, dengan lagu-lagu yang sangat populer. Baik, kita sekarang akan langsung menuju ke Pak Dewan kita, Bapak Sumbranto Citra yang sudah siap menanti kita ya. Pagi, apa kabar ya Pak Dewan ya? Selamat pagi. Keluarga sehat-sehat ya? Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekarang ini Pak, kita sebagai masyarakat terutama yang tinggalnya mungkin ex Singkawang, yang tinggalnya di Jakarta dan di kota-kota besar, kepingin tahu dan rindu sebetulnya untuk mengetahui kondisi Singkawang ini ya. Terutama di dalam kondisi yang ya sangat sulit seperti saat ini. Kita tahu bahwa COVID-19 sampai hari ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan selain itu tentu kegiatan masyarakat juga dibatasi, terutama untuk keluar. Lalu apa dampak daripada persoalan ini bagi ekonomi masyarakat Singkawang dan sekitarnya, Pak Dewan?
Ya, kalau kita melihat ya permasalahan untuk pandemi COVID-19 ini kan melanda seluruh dunia. Ya, dan Singkawang juga tidak terlepas daripada itu. Pemerintah mengeluarkan begitu banyak kebijakan dalam hal masalah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Ya, diantaranya itu untuk membatasi orang untuk berkumpul ya yang terlalu dekat, ya, di mana juga untuk para pedagang ini juga kita himbau, kita minta supaya mereka itu juga menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, memang awal-awal pandemi ini kita melihat bahwa permasalahan Singkawang ini dari sektor ekonomi memang cukup serius. Ya, orang-orang itu banyak tutup toko, ya banyak berhenti untuk berusaha. Ya udah pasti kalau orang tidak menjalankan roda bisnisnya, roda usahanya, pemasukan tidak ada. Ya, para pekerja juga sama. Ya, kalau di saat itu bosnya itu tidak melakukan kegiatan, sudah pasti mereka juga tidak akan mendapatkan penghasilan sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu, untuk saat ini, Kota Singkawang melalui pemerintahnya juga mencoba untuk menggunakan berbagai kebijakan yang ada, ya supaya masyarakat itu tetap bisa berusaha, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun kita ketahui dalam hal masyarakat disiplin masyarakat ini yang masih banyak yang perlu kita benahi, yang perlu kita banyak bina, yang perlu banyak kita sosialisasi kepada mereka agar mereka itu bisa tetap menaati aturan-aturan yang ada sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, diantaranya bahwa kita mengajak masyarakat ya untuk keluar, kita memakai masker, ya sering untuk mencuci tangan. Kemudian juga untuk makan makanan yang bergizi, ya, dan juga menjaga social distancing. Ini beberapa hal yang kami lakukan, Pak. Oke, ya Pak, sebagai wakil rakyat tentu Bapak pasti lebih banyak tahu mengenai keluhan-keluhan masyarakat, ya, terutama mereka yang saat ini betul-betul ekonominya macet karena nggak bisa kerja, dan apa sih solusi dari wakil rakyat, terutama ya barangkali memang bukan tugas wakil rakyat, tapi paling tidak kan bisa mengusulkan ke badan pihak pemerintahan gitu ya. Apa Ya. Pak kira-kira yang sudah Ya, kalau dalam hal masalah untuk membantu masyarakat, yang memang Singkawang juga mengeluarkan berbagai kebijakan, ya bantuan sosial kepada masyarakat itu yang terkena dengan dampak COVID-19. Tapi kalau untuk pengusaha ini tentu kita menjalankan sesuai dengan apa yang merupakan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya adalah hal untuk pembayaran kreditnya, ya yang bisa ada tenggang waktu yang diberikan, ya kemudian juga untuk dengan berbagai kebijakan untuk para masyarakat, ya karyawan, ini semuanya kan ada kebijakan yang diberikan oleh pusat itu, ya baik itu berdasarkan itu bantuan tunai maupun juga dengan kebijakan-kebijakan yang lain itu. Pada intinya begini, saya mau katakan Pak, ya dalam hal masalah untuk Kota Singkawang ini, ya memang kita mengakui dampaknya memang cukup serius, ya. Tapi pemerintah itu berusaha untuk melakukan berbagai cara, ya agar tetap para pengusaha ini boleh tetap eksis, boleh tetap menjalankan kegiatan usahanya. Jangan sampai mandek. Ya kalau sampai mandek ini kan juga bermasalah. Tapi bagaimana caranya? Antara untuk menjalankan protokol kesehatan supaya dengan ekonomi yang tetap berjalan. Ini memang dua hal itu yang sangat susah dilakukan dalam waktu bersamaan. Tapi kalau kita mau melakukannya, saya kira itu bisa kita lakukan dengan baik. Ya, yang penting dari pihak pemerintah itu terus itu memberikan pembinaan, yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada para pengusaha, ya supaya mereka itu juga memperhatikan ya prosedur-prosedur itu berkaitan dengan protokol kesehatan. Dan sampai saat ini kita melihat bahwa Singkawang ini walaupun dengan zona orange, ya kegiatan perekonomian Singkawang ini untuk saat ini sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun belum sebagaimana normalnya, belum sebagaimana itu yang diharapkan, ya karena bicara masalah COVID ini kan dari hari ke hari itu semakin bertambah, ya semakin bertambah banyak, ya.
Eh, dan Singkawang ini merupakan satu-satunya untuk daerah di Provinsi Kalimantan Barat itu yang dengan predikatnya itu sebagai zona oranye. Ya, zona oranye itu kan berarti lebih tinggi dibandingkan dengan zona oranye, zona hijau. Ya, dan dari segi pasiennya memang kita akui ya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah ini tentunya bukan hal yang baik buat Kota Singkawang. Dengan adanya jumlah yang semakin bertambah ini juga mengakibatkan para ya wisatawan baik itu dari daerah-daerah lain itu berkunjung ke Kota Singkawang, itu mereka juga mengalami ketakutan. Nah, maka ini dari pihak gugus tugas ya telah berusaha untuk melakukan kebijakan yang bagaimana yang harus kita lakukan ya agar jangan sampai pasien yang terkonfirmasi yang positif COVID-19 ini semakin bertambah banyak. Nah, maka dari itu kita juga akan mengadakan sebuah evaluasi ya atas kebijakan-kebijakan selama ini yang kita lakukan. Ya, semoga semua ini boleh semakin lebih baik dan Singkawang itu boleh keluar dari zona oranye kembali kepada zona hijau. Ya, kita doakan sama-sama ya Pak Dewan ya. Terus misalnya nih Pak Dewan, kalau kita lihat sekarang ini perubahan ini sekalian dia juga mengacu kepada perubahan era di mana kalau kota-kota besar seperti Jakarta, Jawa begitu ya. Kan masyarakat sudah seperti sekarang dipaksa atau sudah terbiasa sudah melakukan semua transaksi usaha secara online begitu atau istilah digital. Apakah di Kota Singkawang ini juga sudah masyarakat sudah mulai bisa beradaptasi atau gimana Pak Dewan? Ya, kalau kita bicara masalah untuk era digital, era online ini, bagi masyarakat Kota Singkawang bukan sesuatu yang yang baru lagi. Yang masyarakat Kota Singkawang itu khususnya anak muda itu banyak berkecimpung dengan dunia era digital dan dunia online, yaitu dalam hal masalah untuk transaksi dan lain sebagainya itu. Ya, memang kita lihat itu bahwa mengenai era digital ini kan membawa sebuah perubahan yang sangat mendasar itu. Ya, sangat besar ya dalam hal untuk perkembangan umat manusia khususnya di Kota Singkawang. Ya, karena dengan era digital ini segala sesuatu itu bertambah semakin mudah, semakin cepat ya. Orang untuk mendapatkan informasi apapun juga itu ya. Itu semakin baik dan semakin cepat. Ya, termasuk juga dalam masalah untuk online. Online ini kan kita bisa juga melakukan banyak hal. Ya, diantaranya mulai transaksi, yang dengan cara-cara yang lain juga ini yang serba cepat. Ya, orang tidak perlu lagi untuk pergi antri beli makanan, ya atau lain sebagainya ini. Tapi mereka juga cukup untuk menggunakan dengan cara online ini. Oh, jadi masyarakat Singkawang juga sudah nggak asing lagi lah ya dengan dunia era. Ya, sudah tidak asing lagi. Oh ya, luar biasa ya. Oke, nah kemudian kan dalam kondisi yang seperti ini ya, seperti di kota-kota besar sekarang justru ya ada plus minusnya dengan munculnya digital ini dan pas dengan mungkin dengan kondisi begini sehingga banyak pihak-pihak sekarang berusaha menawarkan investasi lah secara digital lah dengan dengan bajunya istilahnya dengan tamengnya investasi kayak mata uang, investasi emas, investasi saham dan lain sebagainya. Apakah ini seperti ini juga sudah melanda di Kota Singkawang, Pak? Ya, yang pasti bahwa kita mengetahui bahwa dari sisi era digital, era online ini memang juga banyak permasalahan-permasalahan negatif itu yang timbul. Ya, seperti kita ketahui bahwa mengenai masalah hacking, ya ada calling, ya berita-berita hoax, ya dan sebagainya itu yang meresahkan masyarakat dan juga itu memecah belah masyarakat itu. Nah, di samping itu ya berkaitan dengan perdagangan itu melalui forex trading, ya terus itu saham trading dan sebagainya itu. Ya memang ini sudah menjadi sebuah hal yang sering ditawarkan itu melalui online. Ya sering ditawarkan ya itu kepada masyarakat ya untuk supaya mereka juga melakukan transaksi-transaksi ya ajakan-ajakan untuk melakukan transaksi sebagaimana itu yang ditawarkan itu termasuk juga dalam masalah peminjaman uang. Nah, maka dari itu ya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang saya sering itu berpesan kepada masyarakat Kota Singkawang
supaya itu mereka juga itu waspada. Bukannya kita anti, ya kita tidak anti dengan berbagai tawaran yang diberikan, tapi kita harus selektif. Ya selektif, kenapa harus selektif? Ya karena kita mengetahui bahwa begitu banyak hal-hal yang timbul, ya yang membuat masyarakat itu iming-imingin ya. Ya diiming-imingi, dan yang masyarakat itu menjadi Tergiur, banyak yang dikecewakan, ya banyak yang dirugikan. Nah, kita kan tidak mau itu bahwa masyarakat Kota Singkawang itu seperti begitu. Nah, maka dari itu ya saya berpesan, marilah kita lebih cerdas untuk memilih mana yang boleh dan mana yang tidak. Jangan itu tergiur dengan bunganya yang tinggi, dengan perolehan laba yang besar itu. Ya karena biasanya kalau dengan tawaran-tawaran yang demikian luar biasa itu, ujung-ujungnya akhirnya itu yang membawa maut. Nah, ini yang perlu kita perlu waspada. Bukan berarti bahwa kita ini anti dengan segala hal yang berbau dengan masalah untuk perdagangan itu yang ditawarkan itu. Baik. Oke, Pak Dewan, sebagai untuk situasi saat ini, sebagai saran buat masyarakat Kota Singkawang sekitarnya, apa yang paling penting dilakukan untuk saat-saat seperti ini ya? Yang penting saya terus itu menghimbau kepada masyarakat Kota Singkawang, ayo marilah kita terus itu semangat, ya kita juga tidak boleh parno, walaupun dalam musim pandemi COVID-19, ya kita boleh terus itu melakukan kewaspadaan, tapi kita jangan sampai parno, jangan sampai ketakutan yang luar biasa sehingga mengakibatkan kita stres. Tapi kita tetap itu menjalankan protokol kesehatan dan dengan menjaga kekebalan tubuh kita ini yang semakin meningkat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin, ya, dan juga sering untuk mencuci tangan, yang memakai hand sanitizer apabila kita pergi keluar, dan jangan lupa bahwa masker ini harus menjadi sebuah kebiasaan kita dalam hal menghadapi new era ini, yang new normal ini. Maka dari itu saya juga berpesan kepada kita semua, yang marilah kita terus untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ya kita terus itu menggalakkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, ya agar kita selalu damai dan selalu tentram. Ya kira-kira begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Dewan atas semua pandangannya yang saya pikir ini cukup bermanfaat buat masyarakat ya. Dan salam sehat dan juga salam berkeluarga. Kamsiatoto Pak Dewan. Terima kasih. Salam berkeluarga. Salam buat semuanya. Oke, ya salam sehat untuk Kota Singkawang ya. Ya, God bless. Oke. God bless you.